Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Wardani Rahmatullah, NPM saya 21060201132. Bapak-bapak yang terhormat, kepada dosen mengamu saya yaitu Bapak Adi Surya STMT. Di sini saya ingin membuat video tentang tugas ujian tengah semester Matematika Teknik 1. Di sini saya mengambil judul yaitu limit dan fungsi. Kita masuk ke pengertian limit dan fungsi. Limit fungsi adalah perilaku suatu fungsi mendekati suatu nilai tertentu jika suatu fungsi memetakan hasil f(x) untuk setiap nilai x. Maka fungsi tersebut memiliki limit di mana x mendekati suatu nilai untuk f(x). Limit adalah suatu nilai yang menggunakan pendekatan fungsi saat mendekati nilai tertentu. Kalau bahasa sederhananya, limit dapat dikatakan sebagai nilai yang menuju suatu batas. Maksud di sini batas yang bisa dikatakan dekat namun tidak bisa dicapai. Mencari nilai limit fungsi. Ada cara mencari nilai limit fungsi yang bisa dilakukan menggunakan 3 metode, yaitu yang pertama ada metode substitusi, pemfaktoran, dan mengalihkan dengan faktor sekawan. Kita masuk ke mode substitusi. Metode substitusi ini merupakan cara yang paling dasar untuk mencari nilai limit. Metode ini dilakukan dengan mensubstitusi langsung nilai ke dalam fungsi f(x). Contoh soal, limit x mendekati 2, 1/2x plus 4 sama dengan 1/2 dikali 2 ditambah 4, kemudian setengah dikali 2 sama dengan 1 ditambah 4 dan hasilnya adalah 5. Kemudian ada metode pemfaktoran, maka fungsi ini harus difaktorkan terlebih dahulu, kemudian baru bisa disubstitusikan. Contoh soalnya, limit x mendekati 2, x pangkat 2 min 9 per x min 3 sama dengan limit x mendekati 2 dalam kurung, buka kurung x min 3 tutup kurung, buka kurung x plus 3 tutup kurung per x min 3, kemudian limit x mendekati 2 buka kurung x plus 3 tutup kurung, kemudian diturunkan lagi 2 ditambah 3 hasilnya adalah 5. Itu untuk metode pemfaktoran. Kemudian untuk metode mengalihkan dengan faktor sekawan. Pada metode substitusi menghasilkan nilai limit yang irasional, maka fungsi dikalikan dengan akar sekawannya, kemudian bisa disubstitusikan. Contoh soalnya, limit x mendekati 2, x min 7 sama dengan akar x plus akar x. Sama dengan limit x mendekati 2, x min 7 per akar x mendekati akar x min akar 7 dikali akar x plus akar 7 per akar x ditambah akar 7. Turun ke bawah, limit x mendekati 2, buka kurung x min 7, tutup kurung, buka kurung lagi, akar x ditambah akar 7, tutup kurung, per x min 7. Kemudian kita turunkan lagi, limit x mendekati 2, buka kurung, akar x plus akar 7 tutup kurung, diturunkan lagi akar 7 ditambah akar 7 hasilnya adalah 2 akar 7. Kita masuk ke limit tak hingga. Fungsi limit tak hingga digunakan untuk menggambarkan keadaan limit x mendekati tak hingga atau dinotasikan dengan limit x mendekati tak hingga. Kita masuk ke 1, bentuk tak tentu limit tak hingga. Di sini limit x mendekati tak hingga, bisa dilihat rumusnya. Nah, itu ada an akar x akar n plus an min 1 x pangkat n min 1 plus
an-2 x pangkat n2 plus an-2 x x pangkat n-2 ditambah seterusnya. Kemudian per pm x pangkat m plus pm min 1 x pangkat m min 1 plus pm min 2 x pangkat m min 2 plus pm min 2 x pangkat m min 2 ditambah seterusnya sama dengan L. Keterangannya L adalah 0 jika dan hanya jika n kurang lebih dari m. Kemudian keterangan terusnya L sama dengan A per P jika dan hanya jika n sama dengan m. L tak hingga jika dan hanya jika n sama lebih besar m. Contoh soal limit x mendekati tak hingga 4x pangkat 3 min 3x pangkat 2 ditambah 2x dikurang 1 per 5x pangkat 3 plus 14x per pangkat x min 7x ditambah 2 hasilnya adalah 4/5. Soal selanjutnya limit x mendekati tak hingga x pangkat 3 plus 2x per x pangkat 2 plus 1 sama dengan tak hingga. Bentuk tak tentu yang kedua rumusnya sudah ada. Kemudian kita lanjut ke soalnya. Contoh soal limit x mendekati tak hingga akar x pangkat 2 ditambah x plus 1 dikurang akar x pangkat 2 2x sama dengan 1 min 2 per 2 akar 1 sama dengan min setengah. Contoh soal yang kedua, limit x mendekati tak hingga akar 2x pangkat 2 min x plus 5 dikurang akar 4x pangkat 3 dikurang 1 sama dengan min tak hingga. Di sini saya mengambil sumber dari https www.zenius.net. Yang kedua ada rumuspintar.com. Sekian pemaparan yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.